Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sekolah, di kampus, ceramah dan pidato-pidato formal, kita diajarkan bahwa demokrasi itu adalah kekuasaan rakyat. Ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Semua mengkampanyekan seperti itu. Tapi kenapa mereka-mereka saja yang makin berkuasa, dan rakyat cuma disuruh nyoblos, terus diam, diam, dan diam. Pun kita bersuara, kita akan dipaksa untuk diam. Kita hanya diajak di saat berjuang, sementara saat sukses kita hanya bisa diam. Demokrasi yang kita kenal sekarang itu cuma prosedur. Ibarat kata, kita hanya disuguhi racun, tetapi mereknya madu. Dan itu terus berulang dari dulu hingga hari ini, esok, lusa, bahkan sampai seterusnya. Sampai generasi lama itu mati, hingga tumbuh generasi baru yang kembali mati dalam status ditipu. Tetap saja yang berkuasa itu adalah orang dari kalangan yang sama, namun ganti warna. Nah, jika ada yang tanya, di manakah bukti bahwa kita itu berdemokrasi? Ya tentu melalui adanya pemilu. Asal ada pemilu, udah sah itu disebut demokrasi. Alasannya karena siapapun yang menang sudah pasti itu hasil murni dari pilihan rakyat. Suara terbanyak atau sengaja dibuat banyak. Nyatanya suara rakyat itu nggak pernah benar-benar jadi penentu arah dan kebijakan sebuah bangsa. Baik itu saat kita memilih eksekutif maupun legislatif. Parahnya lagi, legislatif yang jelas-jelas itu mewakili rakyat, namun lihatlah kondisi mereka dan bandingkan dengan kondisi rakyat. Lihat saja, setiap 5 tahun sekali rakyat itu disuruh ribut untuk mencari pemimpin. Tapi yang duduk di kursi kekuasaan justru mereka-mereka juga. Elit lama dengan baju baru, nama baru, alasan baru, bungkusan baru. Ibaratnya, kita memilih di antara dua pilihan, mau pilih Jin atau Jun. Sementara si Jin dan si Jun itu sahabatan. Jadi pertanyaannya, apakah kita benar-benar hidup dalam demokrasi? Atau cuma dikasih judul biar tetap patuh, sabar, dan bodoh sampai kiamat? Katanya sih, kita ini kan negara demokrasi. Itu katanya, kata mereka dan kata buku pelajaran di sekolah yang dibuat berbasis proyek dan anggaran. Selama itu menguntungkan, ya tinggal buat saja. Tinggal beri nama kurikulum baru. Isinya ya sama aja. Paling penambahan dan pengurangan yang sama-sama nggak penting untuk ditambah dan dikurangi. Semua program pemerintah itu sebenarnya bukan demi rakyat. Jika memang demi rakyat, pelajari porsinya. Pasti 70 untuk mereka sendiri dan 30-nya untuk rakyat. Sama dengan bukan demi rakyat juga kan? Apakah demokrasi kita hanya judul saja? Sangat besar kemungkinannya. Apakah kamu masih berpikir bahwa yang bekerja membuat jalan itu benar-benar ingin membuat jalan? Tidak. Mereka itu sebenarnya sedang membangun rumah baru untuk anak istrinya melalui membangun jalan. Seperti itulah logikanya. Apakah demokrasi kita hanya judul saja? Ya iyalah. Masa enggak? Tiap 5 tahun kita dikasih secari kertas, kemudian disuruh milih orang yang entah siapa. Tapi fotonya nongol di tiang listrik, baliho, papan, dinding, yang mukanya itu penuh dengan senyum munafik, slogannya merakyat. Padahal mereka memang mau cari uang, nyari kaya. Capek kali di Indonesia kerja nggak kaya-kaya. Mending jadi politisi 5 tahun. Habis itu pensiun, dalam keadaan kaya tentunya. Demokrasikah itu? Mungkin benar. Seperti menulis tulisan kambing di perut anjing. Namanya berubah, padahal barangnya masih sama. Dan mereka pun menang akhirnya. Terpilih setelah sebelumnya menaiki tangga-tangga yang terbuat dari jasad-jasad manusia lemah dan miskin. Tapi begitu menang, amnesia kolektif. Namanya juga demokrasi prosedural, demokrasi sampul. Isinya jauh lebih buruk dari yang pernah kita rasakan sebelumnya. Saat menang, disinilah akal-akalan dimulai. Sebenarnya dari segala lini sama saja. Contohnya, siswa bertambah. Semua naik kelas. Nggak ada yang tinggal kelas. Masa iya cerdas semua? Faktanya, ada yang masih belum bisa baca tulis, tapi dapat ijazah. Jadi politisi pula. Celakanya, dia yang menang, kemudian berkuasa, dan akhirnya kaya. Mahasiswa tambah banyak, yang cum laude juga melimpah. Dulu cum laude itu langka dan membanggakan.
Sekarang nyaris separuh mahasiswa itu bernilai cum laude. S1, S2, S3, bahkan profesor tambah banyak. Selesai kuliahnya pun cepat sekali. Profesor yang katanya paling cerdas itu begitu ngeluarin statement kok terdengar selevel SMA. Ijazahnya banyak tapi dungu. Sekali lagi, ijazahnya banyak tapi dungu. Pendidikan bangkit, moral jongkok. Ada apa ini? Kuliah enggak, ijazah dapat. Inilah demokrasi sampul. Katanya kita ini sudah bekerja sesuai prosedur, kita ini berintegritas, duit hilang entah kemana. Masa iya duit pemerintah diambil tuyul? Bersumpah demi Tuhan di mana-mana, tapi nyatanya tidak ada yang takut dengan Tuhan. Pokoknya asal ada pemilu aja, ada parpol, ada DPR, udah jadi syarat sah demokrasi. Tapi apakah itu cukup? Enggak bro. Demokrasi sejati itu bukan hanya soal ada pemilu doang. Demokrasi itu harus substansial, artinya rakyat bukan cuma nyoblos di situ. Tapi rakyat itu sejatinya harus dijamin haknya, kemudian dilibatkan suaranya, dan diprioritaskan kebijakannya. Demokrasi itu bukan soal milih pemimpin, tapi soal bisa ngatur hidup sendiri tanpa digiring terus ke kandang janji-janji palsu. Masalahnya itu habis pemilu selesai. Nah sekarang pertanyaannya, sejak kapan DPR pernah membuat aturan atau kebijakan berdasarkan keinginan rakyat? Tidak pernah. Nol besar. Palingan pura-pura marahin menteri, pura-pura marahin pejabat lain di TV biar terlihat pro rakyat. Padahal semua yang terjadi atas persetujuan dan tanda tangan mereka juga. Setelah nyoblos, rakyat kembali ke setelan pabrik. Rakyat balik lagi jadi penonton. Yang di atas sibuk rapat bareng elit, bagi-bagi kursi. Kalau dibandingkan, banyakkan rapatnya ketimbang hasilnya. Kenapa? Karena yang diincar oleh mereka adalah biaya rapat. Yang di bawah disuruh sabar, disuruh maklum, disuruh syukur meski makan batu. Sebenarnya mau siapapun yang menang itu nggak penting dan nggak ngaruh sama sekali. Karena mereka juga yang bagi-bagi job. Yang menang akan merangkul yang kalah. Alasannya sama-sama bekerja demi Indonesia. Demi Tuhan itu palsu. Realitanya adalah mereka yang menang itu tidak ingin diganggu oleh lawannya saat makan kue. Dan yang kalah pun tidak ingin lapar selama 5 tahun. Makanya dia bersedia untuk bergabung dengan yang menang. Nah, itu kenapa siapapun yang menang, tetap saja kedua kubu itu akan makan bareng. Kita rakyat hanya menonton sambil tetap menjadi petani yang sampai kiamat tidak akan bebas dari himpitan ekonomi. Nah, bagi kamu yang pernah berpikir bahwa yang ngatur negeri ini itu presiden, DPR, atau parpol, penegak hukum, dan lain-lain, bukan, itu salah besar. Karena yang ngatur negeri ini, ya mereka yang bisa membeli mereka semua. Atau kita sebut saja oligarki, yaitu sekelompok elit yang super duper kaya yang bisa nyuruh mereka semua untuk jongkok, salto, tiarap, bahkan jungkir balik seenaknya. Mereka bukan cuma nyumbang dana kampanye, mereka nyusun skrip buat jalan cerita siapa yang boleh menang dan siapa yang kalah. Mereka menetapkan siapa yang menang dan siapa yang akan menjadi penghibur doang. Kalian pikir orang nomor satu itu presiden? Bukan. Ada pemodalnya, ada mafianya, dan bandit-bandit yang dengan mudahnya bisa ngatur presiden. Mau gimana lagi coba? Toh saat pemilu, calon presiden itu meminta bantuan mereka agar bisa menang. Nah imbasnya begitu menang, ya harus bekerja sesuai dengan kepentingan tengkulak ini. Mereka punya duit, punya media, punya akses, punya anak, punya ponakan, punya mantu, dan semua disiapin buat mewarisi jabatan. Inilah yang disebut dengan politik dinasti. Dulu kerajaan diwarisin lewat darah, nah sekarang semuanya diwarisin melalui keturunan. Ya sama aja dong, bahasanya aja yang dirubah. Cuma dikasih bumbu demokrasi biar kelihatan sah. Rakyat cuma jadi alat legitimasi. Cuma biar ada gambar TPS yang rame. Cuma biar bisa dibilang proses demokrasi telah berjalan dengan baik. Padahal hasilnya udah disetting dari awal. Lucunya, tiap kali ada yang salah, itu yang disalahin tetap rakyat. Saat mereka itu salah, sulit sekali diungkap dan ditangkap. Karena pada dasarnya, mereka itu sekongkol. Coba kalau kita yang salah, langsung kena borgol. Kurang kritis lah, kurang baca lah, milihnya salah lah. Lagi mana mau milih, orang menunya bangkai semua. Salah rakyat karena nggak milih daging. Emang semuanya bangkai kok.
Saat pemilu, nama-nama yang tertera di sana bahkan kita tidak tahu siapa. Tidak nongol di TV, di papan iklan juga nggak ada, jasanya juga nggak ada, kenal pun enggak, tahu juga enggak. Tapi mereka memegang kontrol dan diatur supaya mereka yang menang. Terus mereka teriak, demi rakyat. Kodok aja ketawa. Kita bisa aja sebut mereka shadow power atau kekuatan bayangan. Isinya itu pemilik media, orang kaya, konglomerat, taipan properti, bos tambang, bahkan mereka yang dari masa lalu nggak pernah benar-benar pergi. Karena yang menjabat itu cucunya, anaknya, keluarganya, kerabatnya, atau tetangganya yang tidak luput dari perintah nafsu mereka juga. Mereka emang nggak butuh kursi, mereka punya kunci. Jadi kalian pikir kalian udah milih pemimpin? Padahal kamu cuma milih boneka yang dibikin beda-beda warna, merah, kuning, hijau, biar kelihatan rame. Yang satu pilih pakai baju putih, yang satu lagi pakai baju biru, yang satu lagi pakai baju partai, tapi dalemannya dijahit oleh orang yang sama, disablon di pabrik yang sama, dipakai untuk kepentingan yang itu-itu juga. Nah, kekuatan bayangan ini atau shadow power ini bisa mengangkat dan menjatuhkan siapa saja, menangkap siapapun, dan menyelamatkan siapapun dan kapanpun. Mereka ini yang ngatur arah anggaran, mereka ini yang ngatur undang-undang, mereka ini yang bikin aturan lewat jalur belakang, tanpa debat, tanpa suara rakyat, tanpa publik. Dan kita semua itu disuruh nonton dari jauh, sambil disuruh percaya bahwa ini semua adalah kebaikan bersama. Setelah semua skenario itu ditulis di balik layar oleh shadow power, rakyat dikasih panggung buat ngerasa punya peran, diarak keliling sambil teriak, dibuatkan SK biar kita bekerja mencari suara, dikasih uang makan karena mereka tahu bahwa kita itu butuh makan. Karena alasan inilah maka muncullah pemilu, acara 5 tahunan yang katanya jadi puncak demokrasi. Tapi kalau dipikir-pikir, pemilu hari ini itu lebih mirip konser dadakan daripada proses politik yang bermakna. Lihatlah, kalian nyoblos siapa, yang menang siapa, hahaha hihi aja lah, atau kalau enggak fafa fifi aja lah. Ada panggung, ada lighting, ada sound system, dan tentu saja ada janji-janji manis berserakan, kayak selebaran diskon. Waktu kampanye semua mendadak pro rakyat. Ayat-ayat suci ditebarkan dengan fasih, agama dikedepankan biar nampak baik. Pada hari itu, semua jadi teman orang kecil. Semua pengen bersama membangun bangsa. Tapi begitu menang, rakyat disuruh maklum. Katanya negeri lagi susah lah, efisiensi anggaran lah. Tapi anehnya pejabatnya malah makin sejahtera. Beli rumah baru, mobil baru, liburan ke luar negeri, semua atas nama dinas. Efisiensi itu hanya untuk rakyat. Dana untuk mereka tetap naik, nggak pernah turun. Mereka janji transparansi, tapi datanya hilang. Janji keadilan, tapi hukumnya dijual ke temannya. Kantornya dibakar, CCTV rusak, janjinya nggak lupa rakyat. Dan memang nggak lupa rakyat sih, cuma ingatnya itu pas mau pemilu lagi. Media itu katanya pilar keempat demokrasi, tapi nyaris seluruh media itu cari makan sama pencuri. Sekarang coba lihat, lebih mirip pilar keempat pemerintahan korup, bukan lagi pilar demokrasi. Bukan lagi buat jaga-jaga kalau kekuasaan ngawur, tetapi justru ikut jagain supaya narasi mereka aman. Pas mau kampanye, tiba-tiba semua berita jadi wangi dengan harapan-harapan palsu. Yang dulunya korupsi sekarang disebut berpengalaman. Yang dulunya cuma bisa senyum dibilang figur pemersatu. Yang bodoh nggak bisa debat dibilang kalem. Yang nggak bisa jawab dibilang fokus bekerja bukan bicara. Nah ulah siapakah itu? Media. Bahkan yang nggak jelas rekam jejaknya disulap menjadi pahlawan nasional versi infotainment. Noah Chomsky udah bilang sejak lama lewat manufacturing consent. Media tuh sering bukan menyampaikan kebenaran, tapi mengatur apa yang boleh dianggap benar. Kritis, diskusi mendalam itu tidak penting bagi mereka. Yang penting itu adalah narasi yang bisa dijual, bisa disponsori, dan bisa masuk iklan politik. Media hari ini udah bukan cuma pengamat, tapi pemain, bahkan kadang produser. Dan kita rakyat kecil ya jadi penonton yang disuapin cerita-cerita buatan dan bualan. Apakah kalian pikir koruptor yang ditangkap itu benar-benar otak pelaku? Kecil kemungkinannya. Koruptor yang ditangkap itu adalah koruptor yang paling lemah, yang mungkin dikorbankan. Tentu saja untuk melindungi serigala yang lebih parah di belakangnya. Padahal ini bukan sinetron loh, ini negara. Kita sering dengar rakyat itu kurang kritis. Tapi pertanyaannya, kapan rakyat dikasih kesempatan untuk belajar kritis?
pendidikan politik itu nihil, yang diajarin cuma formalitas. Di kampus juga diajarkan kritis, tapi begitu kita kritis dapat nilai D. Artinya kita diajarkan tidak untuk praktek. Kita diajarkan kritis supaya tahu cara diam atas kebohongan dan kesalahan. Kita diajari kritis supaya tahu caranya jadi feodal. Kita harus kritis, tetapi jangan menyakiti. Padahal tersakiti itu adalah subjektif. Kritis tidak boleh ada yang tersakiti artinya feodal. Ya sama aja dengan tidak boleh kritis. Hafalin Pancasila, upacara setiap Senin, patuh pada pemimpin. Nggak pernah ada ruang buat rakyat diajak mikir soal sistem, soal kekuasaan, soal siapa yang sebenarnya ngatur arah bangsa. Paulo Freire bilang, pendidikan itu bisa jadi alat pembebasan ataupun alat penindasan. Dan jika dipikir lebih jauh, penindasan itu juga banyak cara. Salah satunya dengan cara silent atau diam, seperti yang kita rasakan sekarang ini. Di sini lebih banyak yang buat penindasan emang. Biar rakyat manut, biar nggak ada yang banyak nanya. Biar mikirnya soal siapa yang bagi-bagi sembako, bukan siapa yang ngatur harga sembako dari hulu sampai hilir. Kita dipaksa berpikir dangkal. Hanya bercita-cita untuk mendapatkan uang 50.000 perak per hari. Dan malamnya kita merasa merdeka dan demokrasi. Dan kembali terjajah esok paginya. Dan ketika rakyat salah pilih, sistemnya tinggal bilang, ya salah sendiri. Padahal dari awal menunya ya itu aja. Sama-sama produk kekuasaan dan sama-sama produk nyolong. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.